Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Cindy benar? Halo, Assalamualaikum. Apakah suaranya sudah terdengar? Halo, Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Apakah suaranya sudah terdengar? Oke, halo. Selamat berjumpa lagi ya, Kak Yunanda ya. Oke, eh, oke, bertambah ya yang masuk ya. Oke, mungkin nanti beberapa ada yang menyusul kali ya. Oke. Nah, sebelumnya Cindy mungkin mau menyampaikan ya, maaf kepada teman-teman sebelumnya karena kemarin itu bimbelnya terpaksa buat di reschedule ya karena kemarin Cindy ada kendala jaringan. Sudah diupayakan sebagaimana cara pun pertemuannya pada hari ini. Dan wah, berarti teman-teman hari ini pertemuan bimbelnya ada dua bimbel ya. Berarti bimbel yang matematika yang sekarang penalaran kuantitatif, pengetahuan kuantitatif, sorry, sama bahasa Indonesia untuk nanti malam. Oke, jadi Cindy mohon maaf terkait kendalanya yang kemarin ya. Dan hari ini nanti kita akan Dan hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan ya. Kemarin masih ngerjainnya masih satu soal doang sih. Tapi belum selesai juga. Mungkin nanti kita akan ulang di slide pertama kayak gitu. Oke, Cindy mau izin share screen terlebih dahulu. Oke, share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Terima kasih ya responnya untuk Kak GH, juga Kak Yunanda, sama Kak Enik. Balik lagi ya ketemu Kak Enik. Halo. Oke, kita lanjut ya. Sore-sore kalian baru selesai sekolah. Iya kan? Kalian pulang sekolahnya jam berapa biasanya? Jam berapa tadi pulang sekolahnya? Jam 3. Waduh. Tuh kan, kalian baru pulang jam 3 banget, terus sekarang disuruh belajar lagi. Wah, keren sekali ini. Pejuang UTBK di sini ya. Oke. Oke, semangat ya buat teman-teman yang sekarang kelas 12 ya tentunya. Dan lagi memperjuangkan untuk memaksimalkan nilai UTBK supaya Tuhan nanti bisa melihat perjuangan akan memberikan nilai yang terbaik lah untuk UTBK kalian ya. Oke, amin. Oke, sharing terlebih dahulu ya tips bagaimana sih teman-teman itu bisa sukses UTBK, khususnya di bagian pengetahuan kuantitatif ya. Nah, beda sama penalaran matematika. Kalau penalaran matematika itu istilahnya itu teman-teman itu bakal banyak membaca. Jadi kalau penalaran matematika itu banyak teksnya teman-teman. Biasanya teksnya itu kayak dalam satu paragraf terus disuruh ngitung apa gitu. Nah, dari paragraf tersebut terus disuruh menerjemahkan maksud soalnya kayak gimana sih gitu. Nah, kalau PK itu soalnya singkat-singkat teman-teman. Singkat-singkat dan waktunya pun juga singkat, bahwa dalam waktu 20 menit teman-teman harus mengerjakan 20 soal. Nah, di situ tantangannya, 20 soal 20 menit.
Nah, sehingga kalau teman-teman buat soal 20 menit, nah teman-teman akhirnya dituntut buat mengerjakan secara tepat dan tepat. Ini juga beberapa teman-teman. Jadi diharapkan nanti teman-teman juga bisa teliti saat menghitung dan gimana sih kalau misalkan teman-teman selama ini ketika ngitung itu kadang nggak teliti. Nah, kalau kayak gitu teman-teman kuncinya adalah memperbanyak latihan soal kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ngomong aduh Kak aku malas kalau misalkan belajar matematika tuh atau aku tuh belajar matematika nggak paham-paham. Nah, teman-teman jangan berkecil hati asa. Mulainya itu dari yang kecil-kecil terlebih dahulu aja, yang mulai dari awal-awal aja. Mungkin teman-teman dalam satu hari ngerjain satu soal atau dua soal. Atau mungkin semampunya aja sementara. Nah, habis itu setiap hari itu dibangun habitnya, kebiasaan untuk latihan soal kayak gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kata pepatah ya, kan itu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kayak gitu. Nah, teman-teman harus dibiasakan nih untuk menjawab, untuk berlatih soal-soal supaya nanti terbiasa untuk mengerjakan soal kuantitatif supaya melatih kecepatan dan ketelitian. Nah, nanti ketika teman-teman waktu UTBK itu jangan lupa ya semua soalnya itu harus terisi semua ya. Teman-teman harus diisi semua karena kalau di UTBK itu tidak ada nilai minusnya. Jadi kalau teman-teman itu mau ngerjain soal, nah, ya nggak apa-apa kalau misalkan mau apa misalkan nih teman-teman ngerjain satu soal dalam waktu 1 menit itu ternyata gak nutut belum selesai ngitungnya. Nah, kalau saran Cindy itu ditinggal aja soalnya atau teman-teman hal tersebut itu pilih opsi yang kira-kira paling memungkinkan kayak gitu. Terus pindah ke soal yang lain. Kenapa harus pindah? Soalnya kalau teman-teman nggak segera pindah, kan sayang tuh soal yang belakang-belakang belum baca. Apalagi bisa jadi soal yang di belakang soalnya di depan memang dibikin susah supaya teman itu terfokus. Teman-teman targetkan satu soal itu 1 menit sehingga tetap semua soal itu bisa terbaca kayak gitu. Sehingga memungkinkan teman-teman itu buat mengerjakan semua soal gitu sih. Jadi tipsnya kayak gitu ya untuk teman-teman itu supaya sukses di UTBK-nya, terutama di pengetahuan kuantitatif. Oke, gitu. Oke, gimana? Sudah siap untuk mengerjakan satu soal dalam waktu 1 menit? Oke, kita targetkan ya hari ini kita ngerjain satu soal dalam waktu 1 menit. Gimana? Sudah siap belum? Sudah, Kak. Oke, wah Kak Afina muncul lagi. Oke, halo Kak Afina. Halo, Kak. Oke, Kak. Iya, oke Kak Enik sama Kak Yunanda juga sudah siap. Oke, kita mulai ya. Soalnya sama kayak kemarin sih, kita lanjutin aja ya. Apa. Oke, 1 menit dari sekarang. Oh iya, sorry teman-teman. Menginterupsi. Kalau teman-teman udah tahu jawabannya, langsung chat di Zoom ini ya. Oke, makasih.
Mantap, udah jawab semua ya. Oke, Windy session lagi ya. Tadi sempat out sebentar. Oke. Nah, kalau kayak gini, soal kayak gini tuh teman-teman, itu harus eh, paling gampangnya itu dimisalkan pakai angka yang gampang-gampang aja, angka yang kecil aja. Berarti kalau misalkan A-nya itu adalah bilangan genap, berarti anggap A-nya itu adalah dua, contohnya kayak gitu. Nah, kenapa nggak satu? Kalau satu itu ya nilainya itu jadi apa ya teman-teman, pengecoh ya, soalnya satu itu kalau dikali angka sesamanya itu kan angka, kalau dikali angka yang lain kan angkanya kan sama kan, jadi supaya nggak bikin terkecoh jangan angka satu ya, paling gampang ambilnya itu satunya, yang ganjil terkecil kedua yaitu yang tiga. Oke, berarti teman-teman kita kerjakan. Misalkan yang A, berarti dikerjakan aja 2 dikali 3 dikuadratkan. Berarti 6 kuadrat. Nah, kalau gini udah jelas pasti dia itu genap. Nah, terus kita cek lagi yang di B. Oh, yang B itu adalah A pangkat B. Oh, sorry. Langsung aja ya. A-nya berapa tadi? A-nya 2. B-nya 3. Berarti 8 kan? Berarti genap. Ya. Nah, salah. Terus kita cek yang C. Berarti B pangkat 2. Berarti gimana? 9 ganjil. Nah, teman-teman jangan 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 percaya terlebih dahulu kalau jawaban yang C benar. Teman-teman harus coba angka lain dulu untuk make sure gitu loh, teman-teman, untuk memastikan. Coba angka lain dulu. Misal ya angka berapa ya? Misal angka 5 atau angka 7 lah, 7. 7 A-nya tetap 2, 7 pangkat 2, 4 9. Atau pakai 5, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, berarti semuanya ganjil ya. Oke, wih, bener nih jawabannya C nih. Oke, wih, keren semua ya jawab. Oke, gimana? Sepakat ya jawabannya C ya? Aman ya soal ini ya? Bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, oh, Kak Lina ikut lagi. Halo Kak Lina. Oke, Kak H bilang aman Kak. Oke, lanjut ya. Kita langsung ngebut aja di soal yang nomor 2. Dipersilahkan. Oh iya, ini soal, sorry ya teman-teman, soalnya ini revisi ya. Jadi teman-teman pilihan gandanya bukan ini, tapi berapakah yang benar ya? Apakah pernyataan yang benar? Berapa pernyataan berikut ini yang benar? Berarti itu nol, satu, tiga. Oke, silakan dikerjakan.
Kedengeran belum? Hujan ya Kak? Enggak hujan serius. Enggak tahu ya kenapa. Nah, udah kelihatan belum? Kelihatan diulang ya. Tanya tuh sudah bisa. Oke. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, sudah 1 menit. Wah, yang jawab masih 2 orang. Waduh, kenapa nih? Kenapa susah kah teman-teman? Yang lainnya gimana? Oke, oke kita bahas ya. Apakah benar jawabannya itu cuma satu yang benar? Oke, izin ganti warna pulpen dulu. Oke, diketahui Y pangkat 7, Z pangkat 8. Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti tandanya apa? Dia nilainya nilainya negatif. Benar nggak? Nilainya kan negatif. Nah, betul ya, nilainya negatif. Nah, kita bedah satu-satu. Di dalam X pangkat 6, Y pangkat 7, Z pangkat 8, kan kita punya X pangkat 6, Y pangkat 7, Z pangkat 8. Oke, nah contoh, teman-teman punya nilai X itu kan kemungkinannya kan bisa positif, bisa negatif kan ya. Nilai X itu bisa positif, positif, bisa negatif kan. Nilai Y kan juga gitu, bisa positif, bisa negatif. Z juga gitu, bisa positif, bisa negatif. Nah, contoh kalau misalkan positifnya itu yang gampang ya udah satu lah ya. Yang positif nilainya satu, kalau yang negatif nilainya min. Kayak gitu ya, contoh. Berarti kalau pangkat 6, pokoknya kalau misalkan suatu bilangan, bilangan apapun, kalau dia itu pangkatnya itu genap, pasti jawabannya adalah positif. Nah, walaupun angkanya yang di dalam X, pasti kalau pangkat karena pangkat genap itu positif. Sehingga ya positif. Karena yang bawah, yang Z itu kan pangkatnya genap juga. Ah, genap. Hmm, positif. Nah, sama positif. Nah, terus sehingga oh, enggak, sorry sorry. Nah, kalau dia gimana Kak? Dia
ininya kan dia itu belum tentu. Hmm. Nah, kalau yang atas itu berarti positif, kalau yang bawah nilainya negatif, kayak gitu. Nah, berarti 46 pang 7 Z8, kalau ini nilainya yang X-nya positif, Z-nya positif, artinya nilai negatif. Gitu kesimpulannya. Nah, jadi untuk yang nomor dua ini pasti benar karena nilainya negatif. Nah, kalau yang nomor satu ini kan positif. Nah, positif kali negatif berapa? Positif kali negatif jadinya negatif. Nah, ini salah. Oh, patah-patah ya? Banyak yang komen patah-patah. Bentar, bentar. Sini pakai hotspot. Mobile hotspot saya on. Oke, ini kan hotspot dulu. Mau diulang sampai mana? Tadi kan katanya patah-patah nih. Sudah patah-patah, sudah nggak patah-patah nggak? Halo, gimana? Mau diulang sampai mana, teman-teman? Enggak, ya. Gimana tadi? Ada yang enggak, ada yang iya. Mau diulang sampai mana? Mau diulang sampai mana, guys? Ini tapi udah hampir selesai sih. Oke, coba. Nanti kalian komen ya yang bingung sampai mana nanti Cindy ulang ya. Nah, Cindy ikuti dulu. Nah, diulang di Y-nya. Oke, diulang di Y ya. Coba Cindy hapus dulu ya. Oke. Nah, ini tadi pokoknya kalau bilangan apapun, kalau pangkatnya itu genap, dia pasti bernilai positif. Nah, bilangan apapun kalau pangkatnya genap, dia itu pasti bernilai positif. Nah, kalau pangkatnya ganjil gimana? Nah, kalau pangkatnya ganjil itu dia itu ngikutin tandanya. Berarti kalau atas ini positif, berarti positif. Kalau yang bawah Y negatif, nah berarti dia negatif. Nah, sehingga kalau teman-teman punya X pangkat 6, Y pangkat 7, Z pangkat 8, pasti nilai X-nya ini positif, Z-nya pasti positif. Supaya hasilnya negatif, maka Y-nya itu harus negatif. Sehingga pernyataan yang nomor 2 itu pasti benar. Nah, kalau pernyataan satu gimana, Kak? Kalau pernyataan satu, kita tahu kan X-nya tadi pasti positif, Y-nya tadi berarti dia negatif. Positif kali negatif, negatif. Nah, ini salah. Nah, Z, apakah Z-nya itu pasti negatif? Belum tentu. Soalnya nilai berapapun dia positif atau negatif, pasti jawabannya adalah positif. Sehingga ini juga dia itu salah. Nomor satu sama kayak nomor 4. Ini positif, ini negatif. Berarti jawabannya negatif. Salah. Berarti yang benar itu cuma satu doang, yaitu nilai yang nomor
2, kayak gitu. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada yang masih bingung? Coba bilang bingungnya di mana? Atau mau lanjut aja? Gimana? Bisa dilanjut? Oke, Kak Eni katanya lanjut, Kak Farid juga lanjut. Oke, gas ya, lanjut ya. Soal soal nomor 3. Oke, 1 menit ya teman-teman waktunya dimulai dari sekarang. Waduh, ternyata teman-teman butuh waktu 3 menit ya buat ngerjain ini ya. Oke, yang jawab masih 1 orang. Udah Kak Elsa. Waduh, gimana nih? Susah ya soalnya ya. Oke, oke. Kak Barik juga jawabnya A. Oke, mungkin kita bahas bareng-bareng kali ya soal ini ya. Oke, diketahui 5 suku pertama barisan. Oh, ada barisannya yang bolong. Aritmatika. Kalau barisan aritmatika itu berarti kan dia itu pasti barisannya itu jaraknya sama-sama kan. Contoh 2, 4, 6, 8. Nah, itu kan jaraknya dua-dua tuh. Nah, pasti jaraknya sama kan ya. Ini namanya barisan aritmatika. Nah, contoh aritmatika lagi yang ganjil-ganjil. 1, 3, 5, 7, ini dan seterusnya ya. Nah, ini juga aritmatika sama. Pasti dia bentuknya sama kan ya, selisihnya kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman menemukan suatu persamaan aritmatika. 4 X 10 Y Z. Sorry kok Z. 10, 6, 16. Terus titik, titik, titik. Nah, kok bisa ada 2 huruf ya yang ada di aritmatika? Terus gimana caranya? Nah, caranya ya udah teman-teman cek aja selisihnya berapa. 10 sama 4 selisihnya berapa? 6. 16 sama 10 selisihnya berapa? 6. Nah, berarti dia barisan aritmatikanya
punya selisih berapa? Nah, kita kan pengennya selisihnya kan kayak gini ya, harusnya. Ya nggak sih? Nah, kayak gini kan. Berarti selisih dari aritmatika ini adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Sehingga di sini itu 3, 3, 3, 3. Selisihnya 3, 3. Berarti nilai X-nya berapa? X-nya adalah 4 ditambah 3, 7. Y-nya berapa? 10 ditambah 3, 13. Sehingga kita jadi tahu barisannya jadinya 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, kita sudah tahu ya barisan aritmatikanya. Nah, berarti kalau di dalam aritmatika itu kan ada yang namanya rumus UN ya. Ada yang namanya, mungkin sih ditaruh atas saja ya, biar space-nya ada ya. Sehingga kita punya barisan aritmatika yang full, yaitu apa tadi? 4, 3, oh sorry, 4, 7, 7, 3, 10, 13, sama 16. Nah, kalau dalam aritmatika, kita kan biasanya ada rumus UN sama SN kan. Nah, ini teman-teman harus tahu. Kalau rumus UN berarti A, A itu adalah bilangan awal. Oh, sorry. Mungkin kita definisikan dulu ya. Dari barisan aritmatika ini kita tahu bahwa A-nya itu adalah 4. A itu adalah angka di awal atau angka pertama kali itu A. Terus ada yang namanya B. B itu adalah beda. Bedanya berapa atau selisihnya ada berapa sih? Oh, selisihnya itu 3 kayak gitu. Nah, sehingga ada yang namanya rumus UN. UN itu adalah rumus untuk mencari suku ke berapa kayak gitu. Nah, UN itu rumusnya A ditambah N min 1 kali T. Misal kalian pengen nyari suku ke berapa ya? Misal nyari suku ke 10 gitu ya. Suku N-nya itu sama dengan 10. Nah, berarti ya udah tinggal U10-nya berapa? 4 plus N min 1 kali 3. Kayak gitu. N-nya tadi berapa? N-nya 10 kan. Jadi dimasukkan. N-nya dimasukkan 10. Nah, ada rumus yang namanya UN. Nah, di soal ini itu nyarinya adalah jumlah. Kalau jumlah itu rumusnya adalah SN. Rumus SN itu gimana? Rumus SN itu N per 2 dikali A plus N min 1 B. Nah, sebenarnya mirip-mirip aja sih rumusnya. Kayak gitu. Berarti yang ditanyakan kan jumlah 10 suku pertama. Berarti S10 sama dengan 10 per 2. 2 A-nya berapa? A-nya ada 4 ditambah 10 min 1 kali 3. Kayak gitu. Jawabannya 5, 8 plus 9 kali 3. Berapa tuh? 5. Aduh, nggak kelihatan. Oke, 5, 8 ditambah 27 ya. Berarti 5 dikali berapa tuh? 35 sebentar. Berapa? 5 kali 35 berapa ya? 35 kali 5, 5, 2, 175. Nah, berarti nilai P-nya adalah 175. Nah, berarti tandanya gimana? 175 itu kan lebih besar dari 115 kan. Sehingga P lebih besar dari nilai I. Nah, mana jawabannya? Jawabannya adalah A. Kayak gitu.
Oke, wih, berarti yang jawab A. Bener nih jawabannya A. Gimana, pusing nggak? Dapat jawaban A, pusing nggak ini? Apakah ada yang bingung? Coba ditanyakan. Untuk tahapannya, mungkin ini tadi Cindy nulisnya kurang runtut ya. Berarti ini nomor satu. Oh, ini pengertian aritmatika sih. Kita harus cek nomor satunya di sini, terus nomor duanya di sini, terus ini nomor tiga. Rumusnya ini ya, yang dikotakin ya. Dikotakin pakai yang nomor yang biru. Kakak bisanya itu ketika dijelasin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ketika dijelasin, teman-teman kan akhirnya bisa belajar ya. Oh alah, ternyata gini. Nah, gitu. Nah, harapannya nanti semoga ketika nemu soal yang mirip, itu bisa lah ngerjainnya ya. Paling nggak inget-inget dikit lah. Oh, dulu aku ngerjainnya kayak gini ya. Bagi yang bingung, bagi yang bingung di bagian mana, tanya ya. Tanya ya, yang bingung di bagian mana. Oke, supaya Cindy bisa ulangin lagi. Teman-teman mau bingungnya yang mana? Gimana? Mau next atau ada yang tanya? UN dan SN itu mencari untuk apa? Nah, itu adalah rumus aritmatika. Rumus aritmatika itu ada dua, cari UN sama SN. Nah, kalau kata kerjanya itu disuruh mencari suku ke N, ini artinya UN. Kalau jumlah N itu rumusnya pakai SN. Nah, karena di soal yang dikotakin ini adalah jumlah, kita pakai rumusnya yang di nomor 3 ini. Gitu. Gimana? Apakah masih bingung? Nah, rumus ini harus dipahami sama teman-teman ya. Atau kalau misalkan teman-teman lupa ya, aduh Kak, aku lupa rumusnya itu apa, UN itu apa, SN itu apa. Kalau ada soal kayak gini lagi, terus gimana? Ini cara gampangnya ya, cara gampangnya kalau ketemu soal kayak gini lagi. Nah, tadi kan teman-teman sudah ketemu tuh barisannya. Jangan ngintip soal bawahnya ya. Bisa tadi teman-teman kan tahu barisannya itu ada 4, 7, berapa? 10, 13, 16. Nah, teman-teman lanjutin aja. 19, terus berapa? 21. Iya nggak sih? Iya kan? 21, terus habis itu 24, 27, sampai 10. Bilangannya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. Nah, habis itu jumlahin aja. Kayak gitu. Itu cara yang kalau teman-teman nggak apa rumusnya. Soalnya kan yang ditanyain jumlah 10 suku pertama. Tapi ya emang lebih lama sih ngerjainnya. Ya tapi mau gimana lagi kalau misalkan nggak apal rumusnya atau nggak ngerti rumusnya gitu. Oke, Kak, nanti filenya di-share, Kak. Oke, pasti nanti jangan khawatir. Oke, nanti di-share sama kakak adminnya. Oke, gimana? Bisa dilanjut? Atau ada yang masih bingung? Monggo, mau ditanyakan? Silakan. Oke, makasih Kak. Lanjut. Oke, Kak Sela sepakat lanjut ya ini ya. Oke, yang lain gimana? Mau lanjut? Lanjut nggak? Lanjut, Kak. Oke, Kak Avina lanjut. Kak KH juga lanjut. Wih, lanjut semua. Harus ngeri. Oke, lanjut ya. Ini Cindy izin hapus dulu ya. Jangan ngintip. Ya, nggak apa-apa sih. Silakan dilanjut saja sambil Cindy hapus ya. Oke, 1 menit dari sekarang.
Oke, sudah ada yang jawab ya. Waduh, butuh waktu hampir 2 menit ya untuk mengerjain soal ini. Apakah emang sesusah itu? Oke, oke, kita bahas ya. Diketahui X dan Y merupakan bilangan bulat yang memenuhi persamaan berikut. Nah, kita tulis ya. 2 pangkat X, 5 Y min 3 sama dengan 1600. Susah menyederhanakannya, Kak. Oke. Oke, kita tulis lagi ya. 2X, 5 Y min 3. Nah, kalau kayak gini angkanya gampangnya ya. Gini nggak sih disederhanakannya? 16 dikali 100. Bener nggak sih? Nah, paling gampangnya kan gitu kan. 16 dikali 100. Nah, di sini ada 2. Di sini ada 5. Nah, teman-teman diminta menyederhanakan angka 16 menjadi 2. Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Kan 2 pangkat 2 pangkat 2 kan 4. 2 pangkat 2 kan 4. 2 pangkat 3 itu 8. Berarti 2 pangkat 4 itu kan 8 kali 2 kan 16. Gitu. Oke, sini hapus ya. Nah, terus kayak gitu 2 pangkat 4 itu 16. Kalau 100 itu gimana? 100 itu paling gampang, itu sederhanainnya itu sama dengan 2 dikali 25. Sorry, kok 2? 4 dikali 2, 5. Benar nggak? Nah, dari 4 dikali 25 ini kan bisa dijabarin. 100-nya dari mana? Ini, 1600. 1600 kalau dibagi 16 kan 100. Gitu. Itu ya. Oke, sini lanjut ya. Nah, terus habis itu berarti kan 2 pangkat 4 tetap ditulis. Nah, dikali 4 itu 2 pangkat berapa? Wis gampang ini. 2 pangkat 2. 25 berarti 5 pangkat 2. Udah kelihatan kan ya hilalnya. Ada udah bentuk 2, 2, 4. Nah, yang 2 ini dijadikan 1 ya. Nah, kalau pangkat sama angkanya sama, itu pangkatnya dijumlah. Nah, kayak gitu. Dijumlah. Berarti 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2. Nah, sehingga kita jadi tahu dari sini, oh ketemu X-nya sama dengan 6. Nah, terus yang ini, itu kan berarti 5 Y pangkat min 3 sama dengan kan 5 pangkat 2 kan. Berarti kan ini dicorek. Y min 3 sama dengan 2. Y-nya berapa? 2 plus 3. Dia 5. Sehingga kalau dijumlah X 6 ditambah 5. Oh, jawabannya sama 11. Berarti jawabannya adalah C. Kayak gitu.
Oke, terima kasih ya Kak Elsa udah dibantu jawab ya. Nah, jawabannya benar, C. Oke, gimana bingungnya dari mana teman-teman? Coba ditanyakan ya kalau masih bingung. Oke, Kak ada trik gak cara penyederhanakannya? Eh, Triknya itu adalah disederhanakan dengan cara yang paling gampang. Contohnya itu kalau 1.600 gampangnya gimana? 16 dikali 100. Kalau kalau susah, kalau mau susah kan 1.600 dibagi dua kan satu-satu gitu ya jadi 800. Terus dibagi dua lagi. Nah, itu yang susah. Nah, kalau ngelihat soal kayak gini ya udah kalian kebayangnya melihat angka 1.600 itu berapa kali berapa. Nah, gitu. Itu yang paling gampangnya gitu. Kak, caranya ini disederhanakan ya. Iya, betul, disederhanakan nilai 1.600 ya. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Apakah ada yang masih bingung? Kak Afina lanjut, Kak Rea pahami, Kak Rea gabung. Halo Kak Rea. Oke, Kak Yunanda sama Kak Enik juga lanjut. Oke, next ya. 1 menit loh janji ya. 1 menit, jangan 2 menit lagi. Oke, dimulai dari sekarang.
Oke, teman-teman kompakan A ya. Wah, oke. Apakah benar A enggak ya ini ya? Oke, kita cek dulu ya. Oke, ada 3x min 2 per 2 sama dengan x plus 2. Nah, kalau kayak gini, dikali silang dulu ya. Berarti kali silangnya 3x min 2 sama dengan, oh, kayaknya soalnya gampang nggak sih? Seperti ini. Terus 3x min 2. Nah, ini dimasuk-masukkan ya. 2x plus 4. Yang X tak pindah ke kiri semua. Yang angka-angka dipindah ke kanan. 3x min 2x sama dengan 4 plus 2. Wih, X sama dengan 6. Gampang banget gak sih? Ih, coba kalau soal UTBK-nya kayak gini semua ya. Pasti nilainya 1000 semua. Oke, coba UTBK-nya dibimbing sama kakak Waduh. Coba UTBK-nya, masa aku mau bilang ngejokiin kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Oh iya, dulu Cindy itu loh, mantan anak UTBK loh. Dulu Cindy juga UTBK. Jadi sama, kita sama-sama pejuang UTBK ya teman-teman ya. Oke, karena dulu juga Cindy rapotnya jelek sih, jadi nggak lolos SNBP. Sehingga ya udah kita UTBK aja, terus alhamdulillahnya lolos. Nah, semoga nanti teman-teman juga bisa ya ikut lolos kayak Cindy ya di jalur SNBT ya. Amin. Kalian komen dong, kalian mau kemana? Rencananya mau kemana? Ke Unpad, ke UGM, ke UM. Amin. Oke. Ke Unsida. Amin. UNS. Macem-macem ya. Nggak ada yang barengan, kah? Oke. Oke, gimana? Lanjut ya. Gampang nggak sih soal ini? Lanjut aja nggak sih? Oke. Semoga nanti teman-teman dapat PTN yang teman-teman impikan ya. Amin ya. Oke, next. Kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ini agak susah sih. Kayaknya 1 menit eh, susah deh. Ya, coba aja lah ya. Oke, semangat.
Oke. Wah, udah berapa menit ya? 3 menit gak sih? Emang susah sih soalnya. Emang butuh waktu agak lama sih. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman nemu soal yang kayak gini, bisa ya teman-teman masih baru ngitung itu sampai angka 2, kayak gitu ya. Yang benar itu misal, yang benar itu misal cuma satu. Ya udah jawab aja satu, kayak gitu ya. Walaupun belum selesai. Nah, teman-teman pindah aja ke soal berikutnya. Ini contoh aja ya, belum tentu yang jawabannya B ya. Jadi pindah aja ke soal berikutnya. Takutnya nanti kalau teman-teman buang waktu di satu soal, soal-soal yang lainnya gak kebaca. Jadi teman-teman nanti pastikan kalau UTBK, kalau nemu soal yang jawabannya nanti berkemungkinan lama ngerjainnya, tetap targetnya itu satu soal 1 menit. Nah, ya udah kalau misalkan belum selesai, ya udah dikira-kira aja jawabannya yang bener apa. Baru nanti kalau ke belakang teman-teman udah baca semua soalnya dan teman-teman itu ada waktu, baru diulang lagi yang nomor yang dilompatin tadi, gitu ya. Strateginya gitu teman-teman. Oke, gitu ya. Kita cek dulu jawabannya, ada yang B, ada yang E. Oke, kalau E berarti 4 semua benar. Aduh. Oke, kita kerjain dulu ya. Nah, kalau kayak gini soalnya harus dicek satu-satu. Oke, banyaknya pernyataan berikut yang benar adalah berarti kan F, X, ini kan fokusnya ke FX ya. Kok kalau biru gelap ya? Merah lah, nanti warna ya. Kok hijau? Hijau dulu. Oke, kita punya FX. FX-nya berapa sih ini? FX-nya ini sih dijabarin deh, supaya nanti gak bingung. Berarti 2X min 8. Ya kan? Dijabarkannya kayak gitu kan? Berarti kalau misalkan teman-teman punya F4X, artinya gimana? X-nya ini diganti nilai 4X. Berarti X-nya ini diganti ya. Jadi 4X min 8. Nah, berapa nih? 8X min 8. Oke, berarti jawaban yang nomor satu itu salah. Itu salahnya taruh sini aja. Oh gitu. Makanya tadi Cindy itu izin ini dijabarkan dulu supaya lebih gampang teman-teman. Kalau misalkan kurungnya banyak nanti susah, bingung. Oke, untuk setiap G X X apa lebih dari min 3 dengan X bilangan real, GX-nya itu pasti lebih dari 0. Oke, berarti kan ini kita diminta buat jabarin si GX-nya. Ini nomor satu. Nah, kita diminta jabarin yang GX-nya kan. Kita punya GX, apa ganti warna aja? Ganti warna lah ya. Oke, misalnya kita punya nomor 2, kita punya GX. GX itu adalah 4X min 2 X plus 3. Nah, kayak gitu kan ya. Oke, berarti kalau soalnya itu kayak gini, dia itu kita bisa kategorikan kayak gini. Kita harus cek bagian atas dulu. Atas sama bawah. Artinya 4X min 2 sama dengan 0. Jadi gimana? 4X sama dengan 2, X-nya sama dengan 2 per 4. Gitu nggak sih? Oke, 2 per 4. 2 per 4 itu berapa? Setengah. Yang bawah juga dicek. Yang bawah berarti X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Kan ada 2X nih. Kalau misalkan ada 2X, teman-teman harus bikin garis bilangan. Ya, pokoknya kalau nemu dua angka yang beda, teman-teman harus bikin garis bilangan. Satunya min 3, satunya setengah. Nah, kayak gitu kan? Oke. Nah, teman-teman cobain. Biasanya yang dicobain yang tengah sih. Jadi yang tengah dimisalkan ya, misal kalau teman-teman punya angka 0, kan gampang itu kan 0 ya.
Berarti 0, berarti kan di sini kalau nilainya itu 0, itu artinya gimana? 4 dikali 0 min 2, 0 plus 3. Nilainya gimana? Positif. Dan negatif. Jadi kayak gitu. Jadi biasanya itu dia apa ya? Selang-seling. Kalau misalkan yang tengah negatif, biasanya itu yang sebelah kiri positif, yang sebelah sebelah kanannya juga positif. Biasanya selang-seling gitu. Nah, sehingga pernyataan yang B untuk setiap untuk setiap ketika X-nya itu lebih dari min 3, maka nilai GX-nya itu sama dengan positif. Nah, harusnya yang positif itu yang tengah doang, teman-teman. Berarti ini salah. Artinya yang positif itu adalah daerah yang nilainya itu di antara 3 sama setengah. Kayak gitu. Oke, gimana? Oh, bentar. Sepertinya ada yang keliru. Oh, ternyata kita nggak boleh ya, teman-teman. Apa? Harus dicoba satu-satu, deng. Se Nah, ini kan yang kebetulan yang tengah itu positif ya. Jadi belum tentu yang sebelah sini juga negatif, sebelah sini juga negatif. Oke, kurang tepat ya. Nah, harus dicoba lagi ya teman-teman. Contoh, kalau misalkan di sini dicoba angka 1. Nggak bisa pakai cara cepat. Nah, berarti kalau misalkan angkanya dicoba angka 1, berarti kan 4 dikali 1 dikurangi 2, 1 ditambah 3, sama dengan positif. Nah, ternyata ini juga positif, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Ini positif semua. Sehingga pernyataan yang nomor 2 itu jadinya benar. Ketika X-nya itu lebih dari min 3. Sorry, revisi ya, revisi. Gimana, pusing nggak? Pusing nggak, teman-teman? Nah, ini benar ya. Oke, yang nomor 2 agak pusing ya, Mang. Oke, kita lanjut ya. Kita pelan-pelan dulu. Ganti yang nomor 3. Nomor 3 nilai dari F6 adalah 3. Pusing. Iya, emang pusing. Semangat. Soal ini emang nggak bisa sih dikerjain 1 menit dan dikerjain cara cepat juga nggak bisa. Serius, emang nggak bisa. Oke, Cindy lanjut ya. Kalau misalkan F6 itu berarti ya udah tinggal diganti kan. Kayak soal nomor 1 kan. Berarti 2 dikali 6 dikali 6 min 8, ya kan? Artinya berapa? 12 min 8. Berapa tuh 12 kali 8? 4. Berarti salah. Oke. Gampang ya, nomor 1-nya gampang, nomor 3 gampang. Nomor 4 susah. Nomor 4-nya susah. Nomor 4-nya tak taruh mana. Bentar ya. Nomor 4 warnanya apa enaknya? Oranye aja nggak sih? Oh, ini kelihatan beda nggak sih? Izin ya. Izin dikotakin kayak gini. Nomor 4. Ya, taruh sini. Nomor 4 GOF. GOF inverse. Oke. GOF inverse. Oke, GOF itu nulisnya itu bisa GF X kayak gini. Nah, min 1, 2. Apa ini? Sama dengan oh sorry. Kebalik. GOF nah sama dengan kayak gini. Kalau nah kayak gini ya. Aduh, kok kehapus sih? Sorry. GOF. Ulangin lagi ya.
Nah, GOF min 1 itu namanya inverse ya, min satunya. 2, ini artinya adalah G, F, X, sorry, X-nya 2. 2, artinya gini. Susah nggak? Artinya gini. Nah, masih susah lagi. Artinya tuh gini. G, F, kan ada inverse-nya. Artinya inverse-nya itu sama dengan do. Nah, kayak gini. Berarti maksudnya apa sih, Kak? Oh, Kak jelas. Nah, gitu ya. Mungkin kalian tanya maksudnya apa sih? Nah, itu artinya, itu artinya berarti teman-teman masukkan aja. G-nya berapa? G-nya kan 4. X-nya nanti F-nya ini tadi ya. Kita kan punya F ini ya. 4, 2X min 8 min 2 per 2X min 8 plus 3 sama dengan 2. Ntar, pelan dulu gimana? Masih nyambung nggak dari sini? Masih nyambung nggak teman-teman? Coba. Enggak, pusing. Oke. Oke sih, bentar. Gimana ya? Ini boleh nggak sih pembahasan yang lainnya dihapus? Gak boleh ya? Meskipun jelasinnya pelan-pelan tetap bingung. Ruangnya nggak ada ya? Oke, simpen dulu lah ya. Save. Gimana? Ini nggak di nomor 7 aja, Kak. Oke. Tapi kan soalnya nggak kelihatan nanti. Atau ya apa ya? Atau gini, ini sih di screenshot aja ya. Nanti tak tambahin di PPT, di sebelahnya gak cukup. Kecil banget. Gini aja ya, izin ya. Ini tak screenshot, habis itu nanti tak hapus. Tapi nanti pembahasannya itu tak taruh 2 gambar. Jadi yang nomor 4 sama yang screenshotan ini. Gimana? Setuju nggak? Boleh nggak? Itu gimana? Ini tak screenshot atau kalian screenshot juga boleh deh. Oke, sini sudah screenshot ya. Terus ini tak hapus. Kalian terima nggak ini tak hapus? Hapus sementara aja ya. Yang nomor 2 doang. Tapi sudah di screenshot, nanti biar tak tambahin. Izin ya, ini tak hapus ya. Tadi yang nomor 2 paham nggak? Yang nomor 2-nya paham nggak? Enggak. Atau mau diulang dulu nomor 2? Enak, gini. Nomor satunya paham nggak? Nomor satu. Nomor satu paham nggak? 1 sama 3 paham. Paham insya Allah. Oke. Ya, sini izin ulang yang itu ya, pembahasan yang nomor 3 ya. Memang harus pelan-pelan sih kalau ngasain ini. Oke, kita ulang nomor 2 dulu ya. Oke, nomor 2 itu nomor 2. Yang pertama itu teman-teman kan ada GX tuh. GX-nya berapa tadi? 4 min 3 GX plus 3. Teman-teman cek. Kan ada atas
Ada atas, ada bawah. Nah, dicek satu-satu, atas sama bawah. 4x min 3 sama dengan 0. Sorry, min 2 ya? Typo. Dicek. 4x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 4. Nah, setengah kan? Nah, yang bawah juga dicek. X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Paham dari sini? Atas sama bawah dicek. Habis itu bikin yang namanya garis bilangan. Kan nemu nih, X-nya kan ada 2. X sama dengan setengah, X sama dengan min 3. Nah, kita taruh di garis bilangan. Terus kita pakai cara coba-coba. Coba-cobanya itu kita misalkan. Contoh, di antara nilai min 3 sama setengah, itu nilai berapa sih dicobanya? Coba yang pertama itu ketika X-nya kita nyoba X-nya sama dengan 0 ya. Nah, sehingga G0 itu berapa? 4 dikali 0 min 2, 0 plus 3. Kayak gitu. Oh, negatif. Oh, kok 2 sih? Min 2. Oh, negatif. Oh, tadi itu teman-teman. Apa? Nggak teliti sih. Negatif ya harus sih. Wah, dong diulangi kerjain. Oke. Berarti 4 dikali 0 kan 0 tuh. 0 min 2 kan min 2. Ini kan min 2 ya harusnya. Min 2 per 3. Berarti hasilnya negatif. Negatif kan? Oke, terus dicobakan lagi. Lebih lebih dari setengah itu angkanya berapa sih? Ini coba yang kedua. Berarti X-nya sama dengan berapa? Gampangnya 1. Berarti G1-nya berapa? 4 dikali 1 min 2 per 1 ditambah 3. Berapa tuh? 4 min 2, 2 per 4. Setengah hasil. Positif kan? Berarti ini positif. Berarti yang sini biasanya nilainya positif. Nah, dari sini paham nggak? Oke. Dari sini paham nggak? Gimana? Dari sini paham nggak? Coba komen ya. Oke, Kak Afina paham. Oke, sip. Yang lain gimana nih? Paham nggak? Atau yang bingung di bagian mana? Oke, gimana paham nggak? Coba angkanya itu terserah Kak. Pokoknya itu sesuai ini di sini. Terserah sebenarnya, tapi harus sesuai itu ya. Sesuai dengan garis bilangannya ini. Tadi kan kita punya garis bilangan min 3 sama setengah. Nah, di antara min 3 sama setengah, angka berapa sih yang gampang buat dihitung? Oh, Cindy milih 0 karena gampang. Nah, lebih yang di atas setengah, yang gampang itu pakai angka berapa sih? Oh, 1 kan gampang kan ya. Terserah, cuma milih yang gampang gitu. Tapi dengan ketentuan ini, ketentuannya harus di antara min 3 sama setengah gitu, atau lebih dari setengah gitu. Oke, aman ya Kak Rea ya? Oke. Nah, berarti udah kan ya. Nah, kalau udah paham, nah berarti ini kita cek. Kalau lebih dari min 3, oh berarti jawabannya ini salah teman-teman. Tadi ngantuk sih. Nah, berarti kalau lebih dari min 3, jawabannya itu negatif loh. Malah jawabannya jadi negatif. Berarti ini salah. Ya nomor 2 itu salah. Gitu.
Oke, Kak, cara ngafalin rumus itu gimana? Kayak susah ngafal rumus daripada Al-Quran. Masya Allah. Sebenarnya kalau Cindy sih ya, cara Cindy itu juga gak gampang hafal sih, tapi lebih ke arah banyak latihan soal aja. Contoh, kalau misalkan tadi yang ada rumusnya tadi kan ada aritmatika tuh ya. Nah, kalau aritmatika itu kan tadi ada rumusnya, gak hafal rumusnya. Nah, berarti langkahnya adalah banyak-banyak banyak latihan soal tentang aritmatika. Nanti kalau apa ya, pasti jadi teringat oh kemarin kalau aritmatika tuh kayak gini, oh iya gitu. Jadi kalau semakin banyak diulang sama kayak Al-Quran kan, misalkan semakin banyak dibaca itu kan jadi hafal gitu ya, konsepnya kayak gitu. Nah, berarti kalau soal matematika juga sama, nggak usah dihafal tapi banyak latihan soal terkait sesuai topik itu gitu. Gimana Kak Sela, menjawab Kak? Nomor duanya kayak gini ya. Cindy mau screenshot dulu untuk pembahasan nomor 2. Atau teman-teman kalau mau screenshot juga apa-apa. Aduh, tambah mati. Bentar-bentar. Kalau kamu apa? Nah, kalau kamu sudah. Oke. Share screen. Nanti bisa kita aja ya. Oke, di screenshot ya. Oke, jadi banyak latihan soal ya. Betul-betul. Lebih banyak latihan soal aja. Kalau misalkan kalian males latihan soal, kalau menurut Cindy sih bangun habit ya, atau bangun kebiasaan dulu. Contoh, sehari mungkin latihan 1 soal dulu, terus hari berikutnya 2 soal, terus 3, kayak bertahap gitu loh. Tapi paling enggak pastikan dalam 1 hari itu kalian latihan lah, ada latihan minimal 1 soal. Gitu sih. Oke, nomor 2 aman semua ya. Boleh nggak kita move ke nomor 4? Tapi Cindy izin nomor 2-nya mau dihapus dulu. Oke, kata Kak Rea aman ya. Oke, Cindy izin hapus ya untuk yang nomor 2 supaya cukup ruangannya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Semangat ya. Oke, Cindy hapus dulu. Gimana menurut kalian, lebih susah PK atau lebih susah itu penalaran matematika yang kemarin? Lebih susah yang mana? PK, iya bener. Setuju PK ya. Apalagi PK itu kayak di apa ya? Di pressure sama waktu gitu loh. 1 soal 1 menit coba. Oke, oke ya. Kita lanjut ya ke nomor 4. Oke. PK soalnya. Oke, kita lanjut ya. PK soalnya itu pendek, jawabannya panjang-panjang. Iya, betul. Soalnya pendek, tapi jawabannya panjang. Betul banget. Nah, oke, kita nomor 4 ya. Nilai dari GOF adalah, nah ini istilahnya teman-teman juga harus hafal nih. Kalau bentuknya kayak gini, itu sama dengan gini. Nah, lagi-lagi kayak ngapalin ya. Oh, gini, sorry. Nah, sama kayak gini. Nah, yang bikin susah itu ada inverse-nya, teman-teman. Terus gimana kalau misalkan ada inverse-nya, Kak?
Bentuk inverse kayak gini itu sama dengan kayak gini, teman-teman. Itu sama kayak istilahnya sama kayak kalau dalam matrik itu kan inverse itu kan -1 itu artinya dibalik. Berulang. Inverse itu artinya dibalik. Kalau dibalik itu maksudnya kayak gimana? Kalau dibalik itu artinya G, F, X itu sama dengan 2. Kayak gitu. G, F, X sama dengan 2. Berarti dalam soal nomor 4 kalian itu disuruh nyari X-nya itu berapa gitu. Tugasnya tuh itu. Disuruh nyari X-nya itu ada berapa. Nah, berarti kita lanjutkan ya. GFX-nya GFX-nya berarti kan G, teman-teman punya FX-nya ini kan ya. FX-nya ini kan. Langsung aja ya. G-nya itu adalah 4. X-nya kan diganti ini. Berarti 8X min 8 min 2 per 8X min 8 plus 3. Berapa tuh? Kita kali silang ya. Berarti 8 kali 4 itu 32. 32X 32X min 32 min 2 per 8X min 8 sama plus 3 berapa? Min 5. Sama dengan 2. Kayak gitu artinya. Oh iya ya. Oh ya Allah, sorry. Iya bener. Iya ya. Makasih Kak Rea sama Kak Enik ya. Ya Allah. Iya bener. Iya atas ya harusnya ya. Oh iya bener. Oke, bentar. Sini revisi dulu. Oke, makasih ya udah diingetin ya. Oke, berarti ini 2. Terus yang ini berarti 2. Oke. Berarti di sini juga 2. Nah, oke gitu ya berarti ya. Oke, berarti 8X min 30 per 2X min 5 sama dengan 2. Oke. Oke, sepakat ya? Aman nggak sih? Aman kan? Aman ya? Oke, aman. Nah, terus habis itu kan dikali silang tuh ya. Dikali silang berarti 8. Oh, kali silangnya tak taruh sampingnya aja nggak sih? Dari sini aja ya. Kurang dikit kok. 8X min 30 dengan 2 kali 2X min 5. Kamu ikutan saya nih. Gitu kan. Berarti 8X min 30. Ini sih dijabarin ya. Sama dengan 4X min 10. Nah, X-nya tak pindah ke kiri, angkanya dipindah ke kanan ya. Widih, langsung jawab A. Oke, berarti 8X min 4X sama dengan 30 min 10. Berapa tuh? Oke, berarti berapa? 4X sama dengan 20. X-nya berapa? Oh, kamu siapa? 5. Waduh. X-nya sama dengan 5. Berarti jawabannya salah semua. Sedih gak sih? Ngitung-ngitung banyak-banyak salah semua.
Sedih gak sih? Udah ngitung banyak-banyak, semua salah. Ternyata jawabannya gak ada yang benar. Patah hati kan yang lihat ini. Iya, patah hati. Oke, tapi gak apa-apa. Gimana, paham nggak dari sini? Ini kalau yang nomor 4 itu harus paham teorinya ya. Teorinya kayak gitu. Caranya kayak gitu. Inverse itu artinya dibalik. Di matriks kan kayak gitu juga. Inverse itu dibalik. Nah, sehingga yang awalnya itu X-nya jadi 2, ternyata akhirnya itu hasilnya itu sama dengan 2. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan untuk soal ini? Oke, satu soal lagi mau nggak teman-teman? Satu soal lagi, masa cuma ngerjain 6 soal? Ya lanjut aja gak sih? Lanjut ya. Oke. Semoga soalnya nggak susah. Mau soalnya susah apa enggak ya? Kak Enik juga mau. Kak Ria lanjut aja. Oke, berarti aman ya untuk soal ini. Oke, kita kerjain soal nomor 7. Dimulai dari sekarang ya. Mau nyelamin suasana. Oh. Ikulah. Materaiku ya, Gi. Ternyata kamu berapa? Nanti bukannya bateraimu padat. Oh, alah. Tinggal mengedukasi akses informasi lainnya. Kenal saya, ini sedikit hangat deh. Ini dari kamu kan berkasih. Oh iya, ini oke. Saya nggak tahu. Halo, suara Cindy terdengar nggak? Halo.
Oke, terdengar ya. Oke, wah, jawabannya macam-macam ya. C, B, C, wah, suka nih. Berarti tambahan soal ini bermanfaat ya. Akhirnya jawabannya beda-beda. Oke, nah kalau untuk mengerjakan soal kayak gini, nah teman-teman, pertamanya harus mengidentifikasikan titiknya dulu. Oke, titik A berarti berapa nih teman-teman? Titik A itu adalah min 3,3. Nah, ini titik A. Titik B berapa tuh titik B? Titik B berarti itu artinya 1, 2, 3, 4. Min 4,0. Titik C berapa titik C-nya? 0,2. Kayak gitu. Nah, berarti cara nyari luasnya gimana? Nah, ini ada ini pakai cara cepat ya teman-teman. Kalau teman-teman ada soal yang isinya itu koordinat, terus disuruh nyari luasnya, ini ada metode yang namanya eh, su metode. Nah, rumusnya apa ya kalau metode tulis ini? Rumusnya adalah setengah. Oke, sorry ya. Ini kan ada X sama Y ya. Ini titik XY, ini titik XY, ini titik XY. Ya kan? Nah, berarti rumusnya adalah XA, YB ditambah XB dikali YC ditambah XC ditambah dikali YA. Dikurangi, rumusnya panjang ya teman-teman, kebalikannya. Kebalikannya. YA X B ditambah YB dikali XC ditambah YC dikali XA. Nah, kayak gitu. Oke, nah ini rumusnya harus dihafal sih, harus dihafal ya. Tapi gampang sih ini harus hafalnya. Oke, kita hitung satu-satu ya. Setengah. XA-nya berapa? Min 3 dikali YB-nya berarti 0 ditambah XB-nya berarti min 4 dikali YC-nya itu adalah 2. Terus ditambah XC-nya itu 0 dikali YA-nya itu sama dengan 3. Dikurangi YA-nya berapa? YA itu 3 dikali XB-nya itu min 4 ditambah YB-nya adalah 0, XC-nya itu adalah 0 ditambah YC-nya itu adalah 2, XA-nya adalah min 3. Wah, ini harus teliti ya teman-teman ya. Karena 1. Oke, berarti setengah. Nah, gampang nih. 0 ya. Terus tambah min 8. Tambah min 8. Oh ya, sorry. Ini ada mutlaknya ya di sini ya rumusnya. Ada mutlaknya teman-teman. Ada mutlaknya. Oke, kita lagi ya. Terus 3 dikali 0 dikali 3, 0 dikurangi min 12 ditambah 0 ditambah min berapa? 6. Berapa tuh ya? Ini ada mutlaknya ya. Mutlak. Mutlak. Sehingga min 8 dikurangi berapa tuh ya? Min berapa? Min 16, sorry, min 18. Sehingga jawabannya adalah mutlak dari 10, ya sih.
Jawabannya berapa? 5. Setengah dari 10 jawabannya adalah 5. Gitu. Oke, jawabannya 5 ya. Oke, gimana? Apakah ada yang ditanyakan dari sini? Kak yakin? Ini cuma ngerjainnya 1 menit. Ntar Kak mau SS dulu, santai. Oke, emang gak realistis ya. Kalau dikerjakan dalam waktu 1 menit. Tapi kan gini, Kak Elsa, yang soal-soal sebelumnya itu kan gampang-gampang. Jadi kalau soal PK itu kayak gabungan antara soal yang kalau nggak gampang banget itu kayak susah banget gitu loh. Jadi pasti akan dapat spare waktu dari soal yang gampang-gampang sebelumnya gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerjain soal kayak gini, misalnya Kak nutut ya, Kak nutut waktunya, ya udah ditinggal aja. Pasti nanti waktunya bakal ada kok di belakang. Nah nanti baru teman-teman lanjutin waktu yang tersisa nanti buat ngelanjutin soal yang belum selesai tadi. Gitu tipsnya. Oke, gimana? Apakah ada yang ditanyakan di soal terakhir ini? Nah, sebenarnya Cindy itu udah nyiapin beberapa soal, teman-teman. Nah, ini ada soal nomor 8, soal nomor 9, nomor 10, sampai nomor 12 kalau nggak salah. Oh, 13 soalnya. Ada cara yang lebih pendek, Kak? Kak? Enggak, serius. Itu udah cara yang paling cepet banget. Nggak ada yang cara yang lebih pendek lagi. Nggak apa-apa ya, kita belajar bareng-bareng. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kelasnya pada hari ini. Nanti teman-teman lanjutin sendiri ya untuk soal-soal yang berikutnya buat latihan soal. Oke, oke. Terima kasih ya teman-teman. Oke Kak Rea. Oke Kak, terima kasih banyak Kak Elsa. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Oke, semoga dengan adanya apa ya belajar bareng pada hari ini itu bisa apa ya semakin memotivasi teman-teman untuk lebih sayang sama pengetahuan kuantitatif asik. Semoga semakin eh, bisa lah untuk semakin mampu ya untuk mengerjakan atau semakin mahir untuk semakin bisa menaklukkan soal-soal PK lah kayak kita. Nanti PPT-nya atau filenya nanti akan di-share ya sama admin, di-share sama adminnya jadi don't worry. Oke, terima kasih ya teman-teman udah mau belajar bareng Cindy baik di penalaran matematika maupun pengetahuan kuantitatif. Semoga ilmu yang kita atau soal-soal yang kita kerjakan hari ini itu bisa keluar itu TBK, terus nanti bisa membuat teman-teman itu nilainya jadi optimal semua. Oke, oke. Ada grupnya nggak Kak? Kayaknya di itu ya di share di WhatsApp atau di email gitu kan. Mungkin tanyain aja sama adminnya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, oke, terima kasih ya teman-teman. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Oke, Cindy, eh, akhiri ya Zoom-nya ya. Oke, bye-bye. Bye, Kak.